Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang desain komunikasi visual secara spesifik mengenai teori-teori desain dan konsep grafis menuju visual. Dalam buku Agus Sahari dan Yan Sunaria terbit 2001, Wacana Transformasi Budaya, disebutkan kalau desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, dan tata hidup manusia, serta merupakan cerminan budaya zamannya. Desain adalah salah satu manifestasi kebudayaan yang berwujud. Desain adalah produk dari nilai-nilai yang berlaku pada kurun waktu tertentu. Maknanya, desain kerap berhubungan dengan budaya atau kondisi sosial. Ada nilai-nilai yang mempengaruhi sebuah desain. Nilai-nilai yang dimaksud tidak terkecuali aspek religiositas, aspek agama begitu. Sebagai contoh, orang Islam akan membuat desain yang tidak melanggar norma-norma keislaman, karena norma-norma keislaman melekat pada kehidupan sehari-hari yang bersangkutan. Sementara itu, orang-orang yang hidup misalnya di budaya atau negara yang bebas, liberal, sebut saja kayak di Amerika Serikat, mereka membuat desain-desain itu cenderung bebas juga, tidak terikat dengan norma-norma agama tertentu karena mereka liberal. Misalnya ini misalnya. Sebagai contoh, orang dari Amerika Serikat kalau buat desain tidak mungkin mengikuti aturan-aturan norma-norma yang ada di Indonesia. Karena pangsa pasar mereka itu Amerika, begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi desain itu punya lingkup batas-batas geografis tertentu. Desain yang bisa dinikmati di Amerika belum tentu bisa dinikmati di Indonesia, begitupun sebaliknya. Ada warna sosial, ada warna budaya, ada warna norma-norma yang menghiasi desain itu, yang melatar belakangi desain, kira-kira seperti itu. Makna lainnya dari kutipan yang di awal tadi adalah desain itu selalu hidup pada zamannya. Di zaman lain desain itu sudah tidak eksis lagi. Contoh, pakaian di tahun 70-an itu akan sulit diterima atau paling tidak dipakai lagi oleh umumnya kebanyakan orang di tahun sekarang. Pakaian ya. Kalau kita lihat sepak bola, cuplikan-cuplikan sepak bola tahun 1990-an misalnya, itu bajunya kombor-kombor, baju atasannya itu ya, atasan pemain sepak bola kombor-kombor. Sekarang sudah tidak begitu. Sekarang lebih banyak yang press body misalnya. Sama kayak orang MMA misalnya. MMA itu mixed martial art ya, tarung bebas itu. Di tahun-tahun 2000-an awal mereka pakai celana yang seperti celana agak kombor. Kalau sekarang sudah lebih ketat begitu, lebih ngepres body. Itulah perkembangan zaman, di mana desain-desain itu ya sesuai zamannya. Kalau mungkin kita juga pernah lihat iklan-iklan di masa lalu dan iklan-iklan di masa sekarang, itu jelas beda. Selain beda di aspek situasi pada saat itu, beda juga di aspek sarana untuk memproduksi desain tersebut, memproduksi iklan tersebut. Misalnya kalau kita bicara iklan itu sebagai desain komunikasi visual gitu ya. Kalau dulu kita iklan pakai gambar tangan, sekarang kita bisa pakai aplikasi komputer misalnya. Tentu saja produknya berbeda, kira-kira seperti itu. Desain dalam salah satu referensi juga disebut sebagai kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang tidak ada sebelumnya. Ini desain ya. Desain itu selalu barang baru, makanya dia menjadi sebuah karya. Sebuah karya intelektual gitu ya desain itu. Dalam penciptaan desain ada aspek imajinasi. Karena ada kebaruan. Kalau ente, kalau kita, kalau Anda, kalau saya mendesain dan saya itu menjiplak, maka saya bisa kena pasal penjiplakan. Nah, itu ya, bisa dituntut. Kalau memang desain itu sudah didaftarkan, misalnya kalau di Indonesia
desain didaftarkan di Ditjen Kekayaan Intelektual misalnya, saya nyomot desain itu bisa disengketakan desain itu di pengadilan. Kalau ada desain yang sama dengan yang sebelumnya, berarti itu bukan penciptaan, melainkan imitasi atau penjiplakan. Desain itu selalu kebaruan, selalu ada imajinasi dalam penciptaannya, dan dia disebut karya, cipta tadi itu. Kalau kita jiplak, kita berarti mengimitasi atau meniru. Kalau ada sebuah desain, sebagai contoh ya, ada desain motor Jepang diikuti oleh motor Cina. Yang sama mirip, berarti motor Cina ini menjiplak motor Jepang tadi. Tapi yang kebanyakan terjadi adalah dimodifikasi dikit-dikit begitu. Misalnya ada Cina jiplak Jepang, akan dimodifikasi. Sehingga proses modifikasi itu tentu membutuhkan apa yang disebut imajinasi, perhitungan dan sebagainya. Ada riset-riset di dalamnya. Desain yang dibuat mesti fungsional, ada gunanya. Apapun elemen desain, mulai bentuk hingga warna, mesti berguna. Sebagai contoh ya, ada desain kampus Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Pasti desain itu ada elemen hijau, karena kampus ini punya afiliasi dengan NU misalnya, yang punya kecenderungan berwarna hijau. Warna hijau itu sendiri di NU terafiliasi dalam tanda kutip dengan Islam, karena memang salah satu warna kesukaan dari nabinya orang Islam, Nabi Muhammad SAW, adalah hijau misalnya, seperti itu. Kembali ke desain logo dari IAIS atau Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, ada bintang 9-nya, lagi-lagi itu mencerminkan ke-NU-annya, mencerminkan identitasnya, begitu ya. Jadi setiap warna, setiap bentuk, setiap titik bahkan seharusnya dalam sebuah desain itu punya makna. Adapun fungsi-fungsi desain antara lain sarana identifikasi, ada pengenalan diri di dalam desain itu, ada branding lah istilah. Ada sarana, dia berfungsi juga sebagai sarana informasi. Ada simbol di dalamnya, ada makna untuk menyampaikan pesan di dalam desain itu. Desain juga punya fungsi sebagai motivasi. Desain yang bagus, yang seperti ini, yang sesuai dengan identitas kelompok ini akan memotivasi anggotanya. Karena ada sense of belonging, ada rasa kepemilikan terhadap desain tersebut, memotivasi. Desain kadang-kadang itu juga berfungsi sebagai representasi dari emosi. Itu desain emoticon biasanya kalau kita di WhatsApp atau di media sosial kan ada emot. Itu kan membuat emot itu juga butuh pemikiran panjang, imajinasi, dan itu adalah proses pembuatan desain juga gitu. Desain adalah sarana presentasi, desain sarana promosi. Seperti ada kaitannya dengan sarana informasi, desain itu juga mempromosikan sebuah institusi, bisa mempromosikan sebuah identitas profil seseorang maupun kelompok, bisa, atau mempromosikan produk, bisa desain dari desain itu. Jadi semakin bagus maka semakin promotif, punya kekuatan untuk mempromosikan, kira-kira seperti itu. Tujuan desain ya, tercapainya fungsionalitas tadi, fungsi-fungsi tadi yang efektif dan efisien sebagai identitas atau brand, menjaga benda yang akan dibuat itu. Kalau sebuah desain industri misalnya, dibuat dulu desainnya, sehingga kalau buat bendanya nanti tidak melenceng dari desain itu, sebagai pemandu lah istilahnya. Desain juga bertujuan untuk melahirkan namanya kenyamanan indrawi, khususnya mata ya, juga meraba juga kalau desainnya itu berupa bentuk benda begitu ya, desain industri begitu misalnya. Tetapi kalau dalam konteks desain komunikasi visual, dia memberikan kenyamanan indrawi penglihatan ya, karena mata itu menjadi enak, makanya desain itu harus estetik. Desain juga bisa menambah nilai dari benda. Contohnya kalau desainnya itu
Misalnya desain komunikasi visualnya bagus, misalnya desain iklannya bagus, maka bendanya bisa jadi itu lebih mudah terjual. Misalnya kita mengiklankan produk misalnya. Atau dalam konteks desain industri ya, tadi kan konteksnya desain komunikasi visual. Desain industri kalau barangnya bagus, desainnya bagus, maka kemungkinan terjual dengan harga yang lebih baik meningkat. Desain juga bertujuan memberikan nilai dan makna. Desain juga menyampaikan gagasan. Ya, karena ada aspek-aspek nonverbal dalam desain itu, ada simbol dan sebagainya. Ada simbol, ada makna ya, ada bahasa nonverbal, ada semiotika juga di dalamnya, ada bahasa-bahasa tanda. Desain grafis memiliki lingkup yang lebih kecil dari DKV, desain komunikasi visual. Ini sedikit sejarah ya, saya menggaris bawahi sedikit sejarah. Desain grafis memiliki lingkup yang lebih kecil dari DKV. Desain grafis umumnya menekankan pada penciptaan maupun modifikasi kepada foto dan gambar, 2 dimensi. Fokusnya pada proses penciptaan elemen grafis utama. Desain grafis cenderung ke bidang seni rupa. Ya, seni rupa, tapi tidak harus seni rupa, sekali lagi ya, meski bisa pula ke bidang lain gitu ya, tidak seni rupa tapi juga bisa bidang-bidang lain. DKV memiliki lingkup yang lebih luas karena desain grafis merupakan bagian dari DKV, ini harus digarisbawahi, dan DKV merupakan pengembangan dari desain grafis. Produknya bisa lebih dari modifikasi gambar dan foto 2 dimensi. Bisa pula DKV ini dikombinasikan secara multimedia, memakai sinar dan teknologi. Ada DKV yang produk DKV itu yang berupa ini ya, 3 dimensi gitu ya, layar begitu, layar yang ada gambar-gambar bergerak, sangat dijadikan background biasanya kalau ada pertunjukan musik itu ada background. Nah, itu termasuk DKV. Ada pertunjukan musik, ada produk-produk DKV mendukung dari pertunjukan seni musik. Itu sering sekali terjadi. Menciptakan visual menarik, memvisualisasikan musik-musik atau lagu-lagu yang disampaikan oleh artisnya. DKV juga dipakai untuk menyampaikan pesan dan makna. DKV cenderung ke bidang komunikasi dibandingkan ke seni rupa. Kalau desain grafis punya kecenderungan ke seni rupa, walaupun tidak selalu ya, tapi punya kecenderungan. Kalau DKV kecenderungannya ke ilmu komunikasi. Itu bedanya desain grafis dan desain komunikasi visual. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.